Nah, di sini malam hari lagi di Pasar Nguling. Nah, mau lihat dari kelistrikan Vario 125 yang LED mengalami trouble, yaitu semua tilmeter dan relay kaki 4 semuanya nggak nyala. Ini perjalanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Nah, di sini saya lagi nyampe ke Nguling. Ini mengalami kendala di Vario 125 LED. Nah, di sini dia mengalami kendala. Di sini ketika kontak on, semua tailmeter, speedometer di sini tidak ada yang menyala. Nah, ini sudah diganti relay kaki 4 ataupun dicoba tapi hasilnya nihil. Nah, ini sedikit, sebenarnya masalahnya sudah clear. Nah, ini saya sedikit berbagi saja untuk menghidupkan dari tailmeter semuanya, yaitu berawal dari relay kaki 4. Nah, relay kaki 4 di sini awal mulanya dia bekerja yaitu melalui sekring ECU. Nah, untuk di video saya memang sudah saya bahas tentang jalur awal dari sistem injeksi. Nah, di sini ntar saya jegleng dulu. Kalau di kontak on, di kontak on di sini nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ini kontak on, di sini semuanya mati. Kalau dari teman-teman subscriber dari Mas Abdul Muiz kemarin tanya tentang bit ESP, dia relay kaki 4-nya nggak aktif. Biasanya dari jalur masanya dia yang keropos ataupun dari sinyal ECU-nya dia yang bermasalah. Nah, tapi beda dengan Vario 125 LED di sini, yaitu untuk masanya dia langsung ke ground, yaitu dari kabel hijau ini. Kalau di bit dia di kabel hijau liris putih. Nah, ini. Tapi kalau untuk Vario yaitu kabelnya hijau polos karena dia langsung mengarahnya ke bagian masa. Nah, di sini langsung saja kontak on, dia kan nggak nyala. Baru dijenggleng. Nah, di sini semuanya baru nyala semua. Nah, kalau di kontak on dia langsung, dia pasti mau. Sangat keras di sini. Nah, ini saya diamkan dulu sebentar karena dia masih menyimpan tegangan di dalam kondensor ataupun di dalam kiproknya yang menyatu pada bagian ECU. Ini kita kontak on lagi, apakah dia di sini nyala semua? Dia tetap mati. Nah, ini coba saya jenggleng lagi di sini. Nah, ini semuanya nyala semuanya. Saya matikan lagi. Hitungan 1 2 3 4 5. Kita nyalakan, pasti dia hasilnya tetap kosong karena voltase di kondensor dalam ECU dia kembali 0 lagi. Nah, di sini sebenarnya cukup mudah. Nah, ketika kontak on di sini, saya kontak on di sini. Kontak on ya. Nah, di sini untuk relay kaki 4 dia nggak bekerja. Nah, apa saja yang berhubungan dengan relay kaki 4 ini ketika awal mula bekerja? Satu, yang pertama yaitu dia harus mendapatkan satu input positif, dan yang kedua yaitu mendapatkan arus negatif. Bentar. Ke sumber pokok. Di sini adalah ternyata ada salah satu kabel yang terputus ataupun keropos. Ini memang yang sering dialami untuk generasi motor Vario 125 all. Bagian pada bawah rumah sekring biasanya ada jalur yang keropos. Nah, ini adalah kabel, kalau nggak salah ini yaitu kabel ECU di sini. Nah, benar, di sini adalah kabel ECU yang mengarah ke bagian stop kontak. Nah, di sini harusnya kan ada arus standby 12 volt di sini di kabel merah. Untuk pengecekannya kita arahkan testpennya ke bagian negatif aki. Nah, di sini harusnya ada, walaupun kontak posisi off. Nah, kontak posisi off di sini
harus standby arus 12 volt. Nah, jadi ketika kontak on maka dia akan mengaliri aliran listrik ke bagian hitam iris putih. Nah, ini berhubung nggak ada, karena pada bagian di sini jalurnya tadi saya tarik memang keropos. Nah, di sini yaitu pada kabel merah liris keemasan, di sini merah liris keemasan. Nah, ketika dipakai screen di sini nyala, Mas Bro. Nah, ketika nyampe nya di sini dia ada yang putus ataupun keropos. Nah, ini screennya di sini. Ini mengarahnya ke bagian kontak. Nah, ini ada arus dan di sini dia ada arus juga. Tapi yang putus di sini adalah pada jalur kabelnya saja. Nah, ketika di sini kita sambung, semisal nah seperti ini. Waduh, ambil kabel aja Om. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, di sini ada arus, sudah ada arus yang masuk. Bentar, tes pennya lepas. Nah, di sini ada arus. Nah, coba kita naik ke bagian soket kontak. Nah, ini ke kabel warna merah. Nah, di sini walaupun kita cabut pada bagian soket, ini harus ada arus standby 12 volt. Nah, coba kita colokkan di sini. Nah, ini posisi kontak masih off. Kita on kan di sini. Nah, telmeter di sini semua nyala. Ini mungkin pengalaman untuk saya pribadi, saya jarang menemui kasus seperti ini, tapi saya sering membantu teman-teman yang mendapatkan kasus seperti ini. Makanya nah ini saya semangat membuat video seperti ini, karena pada sebagian teman-teman banyak yang mengalami, hanya saya saja yang belum saya alami. Ya, ini alhamdulillah saya alami juga. Nah, ini kita kontak off kan, kita on kan lagi, di sini semuanya nyala. Coba kita start. Nah, oke, itu saja. Nah, barangkali ada teman-teman yang mengalami kasus serupa. Nah, ini coba tak amankan dulu di sini kabel dari sambungan, takutnya nanti ada yang konslet. Nah, ini sudah saya amankan. Nah, untuk pemeriksaan tahap pertama, kita ketika semuanya di sini sudah ada arus. Nah, gampang-gampangannya gini. Untuk semua telemeter bekerja, satu syarat yang utama yaitu relay silver, yaitu relay utama, relay kaki 4 di sini harus ada bunyi klik. Nah, satu syarat di sini harus bunyi klik. Kalau nggak bunyi klik bagaimana? Nah, ini diperiksa. Yaitu salah satu syarat kaki 85 dan 86 yaitu ada pada bagian pojok. Di sini salah satu syaratnya yaitu harus mendapatkan positif ataupun negatif. Ini bolak-balik sama, tapi kita ikuti dari jalur dari pin relay yang ada pada bawaan motor. Untuk kabel massa dia adalah kabel warna hijau di sini. Nah, ini biasanya yang dialami pada bit. Kalau hijau liris putih biasanya sinyal massanya dia sering hilang. Ini bisa dilangsung ke bagian massa bodi. Nah, yang satu di sini pasti adalah positif. Nah, ini saya ibaratkan seperti ini. Ini saya colok. Kita tusuk ke bagian hitam liris putih. Kalau di sini yaitu pada bagian sini pojok kiri. Kontak on. Di sini harus ada arus 12 volt. Nah, yang satunya lagi di sini pasti massa.
Kalau cek massa kita pindahkan ke bagian positif aki. Ini tanpa dikontak saja dia langsung ada arus. Nah, ini arus massa. Salah satu syarat yang ingin hidup relay yaitu di sini ada arus positif dan ada arus bagian negatif. Nah, untuk mengaktifkan juga di sini ada bagian 30 pin 30 yaitu kabel besar warna di tengah di sini, yaitu kabel merah liris putih juga. Nah, ini yang menghubungkan ke bagian semua telemeter, speedometer, full pump dan lain-lain. Nah, itu saja pencerahan dari saya, sedikit singkat cerita. Apabila di sini relay kaki 4 di sini tidak aktif, tinggal diperiksa outputnya dia yang atas. Nah, yang ini dia harus menerima tegangan positif dan negatif. Nah, kalau di sini negatifnya yang enggak ada, ya tinggal ditelusuri pada bagian kabel masanya. Ini masanya kemana ini? Nah, ini harus ada massa. Kalau enggak ada massa, bisa dijumper ke bagian bodi langsung. Nah, untuk pada bagian positifnya di sini di pojok, nah ini ditelusuri dari hitam liris putih ini kemana? Hitam liris putih ini kan dia larinya ke kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitam dia harus ada arus pada bagian soket kontak di sini. Setelah warna merah dia mengaliri ke hitam liris putih dan ke bagian kabel warna hitam. Nah, itu saja Mas Bro tentang pencerahan dari saya, semoga bermanfaat tentang ilmu sepele. Tapi kalau nggak ngerti jalur pasti dibikin pusing. Nah, ini kita kontak on lagi. Nah, termometer semuanya menyala. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Itu lagi ditemenin sama istri saya yang sangat cantik, yang lagi deg-degan tapi tadi awal berangkat ke Nguling hampir diserempet truk, tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan dan kesehatan. Semoga bermanfaat Mas Bro. Salam dari JC Channel, semoga berkah dan mantap.